Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar jarak jauh, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, anak-anak, pada pertemuan ke-14 ini, materi kita selanjutnya adalah pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik dan pendidikan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu adalah setelah mempelajari materi, siswa dapat menganalisis pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Yang kedua itu, setelah mempelajari materi, siswa dapat menganalisis pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan pendidikan. Perubahan ruang dan interaksi ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup ataupun skala, di mana dalam lingkup sempit, perubahan ruang dan interaksi ruang dapat terjadi antara desa dan kota, sementara dalam bentuk skala, perubahan dan interaksi ruang dapat terjadi antar negara dan benua. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang dan interaksi ruang dapat terlihat dari adanya alih fungsi lahan, di mana dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman, serta dari pertanian menjadi pemukiman. Sementara di Eropa, perubahan tersebut sudah berlangsung lama saat revolusi industri. Akibatnya, banyak terbentuknya kota-kota sehingga mengakibatkan jumlah perpindahan penduduk yang tinggal di kota. Adapun dampak dari interaksi antara desa dengan kota yang pertama itu adalah makin beragamnya orientasi mata pencaharian. Nah, di sini awalnya jenis pencaharian itu hanya dengan bertani. Nah, sekarang itu sudah dapat menjadi berdagang serta berindustri. Yang kedua itu, makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. Nah, di sini para petani sudah terbantu dengan adanya teknologi canggih seperti dalam pembajakan sawah tidak lagi menggunakan kerbau. Nah, di sini para petani dapat menggunakan teknologi mesin seperti traktor. Yang ketiga itu, makin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang. Nah, di sini hasil dari pertanian warga desa dapat disalurkan ke kota dengan transportasi seperti kendaraan sepeda motor ataupun mobil. Nah, di sini para petani sudah terbantu untuk menjualkan kembali hasil dari pertanian yang mereka miliki. Yang keempat itu, budaya kota biasanya masuk ke desa. Nah, di sini budaya kota ini dapat menyalurkan interaksi dengan warga desa seperti cara berpakaian dan cara berbicara. Nah, yang kelima itu, berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat. Nah, di sini walaupun tinggal di desa, warga desa sudah dapat mengetahui tentang isu-isu politik yang sedang berkembang, yaitu dengan cara menonton televisi ataupun media massa seperti smartphone ataupun majalah-majalah yang dapat dibaca untuk mengetahui informasi politik tersebut. Dan yang terakhir itu, makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan di desa semakin meningkat. Nah, di sini warga desa sudah memiliki pengetahuan yang merata dengan adanya pertambahan jumlah sekolah yang dibangun.
Nah, dalam hal ini warga desa sudah mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam lagi. Setelah kita membahas dampak dari interaksi antar desa dan kota itu, selanjutnya kita akan membahas yang pertama itu pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Nah, kehidupan politik suatu negara seringkali dipengaruhi oleh negara lain, di mana sistem pemerintahan dan sistem demokrasi yang dipilih banyak negara merupakan pengaruh dari negara lain yang lebih dulu mengembangkannya. Walaupun adanya penyesuaian, tetapi secara umum biasanya mengacu pada sistem pemerintahan dan sistem demokrasi negara tersebut. Peristiwa politik suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Sebagai contoh, pertikaian antara bangsa Israel dengan Palestina, di mana pertikaian tersebut mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan kerjasama dengan Israel maupun Palestina. Indonesia mendukung perjuangan Palestina dan tidak melakukan hubungan diplomatik dengan negara Israel. Indonesia juga sering melakukan protes terhadap Israel karena adanya tayangan kekerasan terhadap negara Palestina. Adapun bentuk dukungan Indonesia terhadap negara Palestina yang pertama itu adalah dukungan politik untuk kemerdekaan negara Palestina. Yang kedua itu adalah bantuan keuangan, di mana Indonesia memberikan bantuan sebesar 36,5 miliar di tengah pandemi saat ini. Yang ketiga itu adalah bantuan pangan, pengembang kapasitas, serta orang tua asuh. Berikut dampak adanya perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik, yaitu yang pertama, dapat menjalin suatu hubungan kerjasama antar negara di dunia. Yang kedua itu membentuk relasi yang positif, dan yang ketiga itu terjadi hubungan mutualisme yang saling bermanfaat bagi negara lain. Nah, di sini hubungan mutualisme itu merupakan hubungan yang saling dapat memberikan bantuan antar negara. Dan yang terakhir itu interaksi antar ruang juga mempengaruhi kehidupan politik suatu negara. Kedua itu adalah pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan pendidikan. Nah, di sini pendidikan adalah modal dasar dari kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, banyak negara memberikan perhatian penuh terhadap pendidikan warganya. Walaupun demikian, masih banyak negara yang tertinggal dengan pendidikan dikarenakan adanya faktor ekonomi yang kurang memadai. Dampak perkembangan berikutnya itu adalah banyak negara yang semakin memperhatikan pendidikan. Dengan adanya interaksi antara desa dan kota, membuat masyarakat desa semakin menyadari pentingnya pendidikan. Akhirnya, banyak penduduk desa yang melanjutkan pendidikannya pergi ke kota. Dalam interaksi antar negara, salah satu kerjasamanya adalah dalam bidang pendidikan. Banyak negara berkembang mengirimkan pelajar-pelajarnya pergi ke negara-negara maju. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Negara maju juga banyak menyediakan beasiswa bagi negara-negara berkembang lainnya. Berikut adalah dampak adanya perubahan dan interaksi ruang antar negara
terhadap kehidupan pendidikan, yaitu yang pertama, adanya pertukaran pelajar yang dilakukan antar bangsa. Jadi bagi pelajar yang memiliki tingkat pengetahuan yang lebih dapat dikirimkan ataupun mendapatkan beasiswa ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya. Yang kedua itu saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan antar negara, saling membantu mencerdaskan bangsa, serta saling bertukar pendapat untuk memajukan bidang pendidikan. Dan yang terakhir itu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia negara agar mampu bersaing baik di tingkat regional maupun di tingkat internasional. Sekianlah materi kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus bergiat dalam belajar. Nah, untuk tugas yang telah dilampirkan pada Google Formulir supaya dikerjakan, tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker saat bepergian dari rumah. Salam sehat untuk kita semuanya. Selamat pagi.